Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Puja dan puji marilah kita aturkan, kita panjatkan ke zat Allah yang maha ghafur, yang mana pada kesempatan kali ini alhamdulillah atas izin Allah kita bisa berkumpul dalam satu majlis yang mana di saat ini insya Allah saya akan mengijazahkan doa Faroz Al-Khodiri. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu senantiasa tercurah limpah kepada Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan ahwat jamaah rahimakumullah yang saya hormati, pada kesempatan ini adalah insya Allah saat yang istimewa bertepatan di malam Kamis jam 1. Insya Allah saya akan mengijazahkan doa Faroz Al-Khodiri. Jadi Faroz itu artinya doa kelapangan, keluasan, kelapangan di dalam segala hal. Baik itu tentang rizki, baik itu tentang perjalanan, biar dibukakan oleh Allah. Insya Allah dengan fadilah khususiyah doa Faroz Al-Khodiri ini karena banyak khasiatnya, banyak fadilahnya. Di antaranya barang siapa orang yang selalu istiqomah dan yakin mengamalkan doa Faroz Al-Khodiri ini, maka doa-doanya akan Allah dengar, Allah kabulkan. Bahkan oleh para ulama doa Faroz Al-Khodiri ini dijadikan untuk mengasah ilmu, biar ilmu wirid itu biar tajam. Karena di antara khasiat doa Faroz Al-Khodiri ini adalah untuk mempertajam doa itu. Yang kedua, bagi orang yang selalu mendawamkan doa Faroz Al-Khodiri ini akan diberikan kejembaran di dalam rezekinya, kelapangan di dalam perjalanannya. Bahkan menurut Imam Ghazali di dalam kitab Ihya dijelaskan orang yang rajin mengamalkan Faroz Al-Khodiri itu akan dilebarkan, akan diberikan tanah yang lebar dan diberikan rezeki yang banyak juga min haitsu la yahtasib. Di antaranya lagi orang yang mendawamkan doa Faroz Al-Khodiri itu akan dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan sidikin, terus diampuni dosanya, terus akan dicintai oleh Allah dan juga oleh makhluknya. Jadi sangat banyak sekali lah rahasia-rahasia, fadilah-fadilah dari doa Faroz Al-Khodiri ini. Jadi Faroz Al-Khodiri ini bersanadnya itu ke Nabi Khidir. Ya, kalau saya ya emang dari guru saya, dari almarhum Abu Ya Ahmad Zain namanya. Pada saat ini insya Allah akan saya ijazahkan juga kepada ikhwan ahwat, baik yang hadir di majelis ini ataupun di luar majelis ini yang melihat channel YouTube ini. Jadi ceritanya saya sedikit bercerita dulu tentang awal munculnya doa Faroz Al-Khodiri itu ketika dulu di Mekah itu ada orang yang mau dihukum pancung oleh raja. Sampai orang itu nangis-nangis, lalu orang itu bertawaf. Nah, di dalam tawafnya tiba-tiba ditemui oleh Nabi Khidir yang mewujudkan sosoknya itu sosok kakek-kakek, dan akhirnya orang itu diberikan satu kertas oleh Nabi Khidir tersebut, suruh
kertasnya itu dibawa, dikasih, dikantongin gitu. Nah, terus ketika orang itu pas waktunya mau dihukum, tiba-tiba si raja itu tidak bisa menghukumnya, bahkan si raja tersebut malah nanya ke orang itu, "Kamu itu punya sihir ya?" gitu katanya. Akhirnya orang itu menjawab, "Tidak raja, saya ini tidak punya sihir. Enggak, soalnya saya ini tidak bisa menjalankan hukuman untuk kamu, karena saya itu melihat kamu itu rasanya kasihan banget." Gitu. Akhirnya keputusan raja tidak jadi dihukum pancung, bahkan dikasih uang yang banyak, dikasih harta oleh raja. Silakan ambil lah, pulang aja dah. Karena saya benar-benar nggak berani menghukum kamu, nggak tahu dah. Nah, itulah diantaranya. Jadi jangankan dibaca gitu. Jadi rahasia padilah kehebatan daripada doa Farod al-Hadiriyah, tulisannya saja itu mengandung sir kerahasiaan yang sangat luar biasa, ya apalagi dibaca. Oleh karenanya banyak para wali-wali, para ulama-ulama terdahulu itu mengamalkan doa Farod al-Hadiri ini, bahkan dijadikan senjata untuk mempertajam doa-doanya, untuk mempertajam wirid-wiridnya dengan mengamalkan doa Farod al-Hadiri ini. Yang mana doa Farod al-Hadiri ini bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pertama harus bertawasul dulu kepada Rasulullah, yang kedua bertawasul ke Nabi Khidir alaihi salam, yang ketiga kepada Suhibul Ijajah Abu Ya'ma Zain Cipetir. Nah gitu. Jadi bahkan ada hal lebih rahasia lagi daripada doa Farod al-Hadiri ini. Kalau benar-benar dawam dibaca itu minimal setelah selesai sholat fardu itu 40 kali. Dan di malam harinya membaca Farod al-Hadiri ini 100 kali, itu insya Allah akan ditemui oleh Nabi Khidir kalau Allah izinkan. Nah, saking luar biasanya Farod al-Hadiri ini. Nah, sebelumnya saya menjelaskan tentang isi amalan daripada Farod al-Hadiri ini, perlu saya ingatkan dulu kepada ikhwan-ikhwan semuanya mengenai tentang kaifiah di dalam pengamalan satu wirid itu biar ada efeknya. Pertama begini, sesungguhnya setiap doa itu sudah ada ibarat orang itu ruh gitu, jadi sudah ada ruhaniyahnya. Jadi ketika doa tersebut, amalan tersebut dibaca, maka ruhaniyah, kerahasiaan daripada amalan itu akan bergerak lagi seperti kejadian dulu pernah terjadi. Nah begitu. Itu sesungguhnya seperti itu. Jadi sebelum mengamalkan itu, pertama kita harus yakin dulu bahwa amalan tersebut itu berfadilah. Fadilah itu adalah istimewa. Jadi kita harus meyakini dulu ada keistimewaannya. Dan keistimewaan yang sudah diterima oleh Allah. Kita harus meyakini dulu amalan tersebut itu amalan yang istimewa yang sudah diterima oleh Allah. Jadi amalan ini sudah diterima dulu, pernah terjadi gitu kan. Maka ketika amalan itu kita baca lagi, maka akan seperti itu lagi. Asal kita percaya bahwa amalan itu istimewa gitu, sudah diistimewakan oleh Allah. Seperti itu. Jadi itu rumus untuk mengamalkan satu keilmuan. Karena kalau tidak memahami rahasia daripada amalan tersebut, nanti akan kebingungan mau ngamalin apa saja, nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga. Gitu. Ketika kita tidak memahaminya gitu. Cara untuk biar hati ini ada sikoh. Sikoh itu ada keyakinan yang sangat kuat sekali. Nah, pertama kita bertawasul kepada Rasulullah, terus kedua tawasul ke Nabi Khidir alaihissalam, Nabi Khidir alaihissalam Balia bin Balkan, yang kedua ketiga tawasul ke Suhaibul Ijajah yang menjajakan ke saya Abu Ya Ahmad Zain itu. Yang mana bacaan daripada doa Farod al-Hadir itu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kama latofta fi adomatika dunalutofa wa alauta bi adomatika alal udoma wa alimta matahta ardika ka ilmika bima fauqa arsika wa kanat wa sawisu suduri kal alaniyati indaka
wa alaniyatul qawli kasirri fi ilmika wa anqada kullu say'in li 'azamatika wa khada'a kullu di sultanin li sultanika wa sara amru dunya wal akhirah kulluhu biyadika ij'al li min kulli hammin amsaitu fihi farajan wa makhraja Allahumma inna afwaka an dunubi wa tajawuzaka an khati'ati wa sitraka ala qabihi amali atma'ani an as'alaka mala astaujibuhu mimma qasartu fihi ad'uka amina wa as'aluka mustanisan wa innakal muhsinu ilayya wa anal musi'u ila nafsi bima baini wa bainaka tatawaddadu ilayya bini'amika wa atabaghadu ilaika bil ma'asi walakin nisiqatu bika hamalatni alal jara'ati alaika fa'ud bifadlika wa ihsanika alayya innaka antat tawwabur rahim. Nah, itulah amalan atau bacaan doa Faroz al-Khodiri ini. Kalau diartikan bismillahirrahmanirrahim atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allahumma kama latofta fi adomatika dunalutopa. Ya Allah, seperti mana Engkau mencintai makhluk di dalam keagunganmu tidak ada yang bisa lebih mencintaiku selain daripada dirimu ya Allah, selain daripada Engkau ya Allah. Gitu ya Allah, Engkau itu maha mencintai makhluknya, di dalam keagunganmu tidak ada yang lebih mencintaiku selain daripada Engkau ya Allah. Secara hakikatnya kan begitu. Wa alau tabi adomatika alal udoma, dan kemahatinggianmu mengalahkan apa saja yang tinggi menurutmu. Nah, tinggi di sini maksudnya adalah orang-orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah. Jadi bukan tinggi secara zahiriyah, bukan tinggi seperti tentang sekedar derajat dunia, tetapi derajat akhirat maksudnya. Gitu. Ya Allah, Engkaulah yang maha tinggi gitu, maha tinggi yang mengalahkan ketinggian orang-orang yang Engkau tinggikan begitu. Wa alim tamatah ta'ardika ka ilmika bima fauqa arsika, dan Engkau itu maha mengetahui apa saja yang ada di paling mendasar di bawah bumi ini, bima fauqa arsika, begitupun Engkau maha mengetahui dengan apa-apa yang ada di atas arasmu. Wa kanat wasawisu suduri, dan terbukti desas-desus yang ada di hatiku ini kal alaniyati laksana zohir di sisimu, wa alaniyatul qawli kasiri, dan dohirnya ucapanku kasiri fi ilmika laksana rahasia dalam ilmumu, wangqada kullu say'in li adomatika, dan apa saja yang Engkau ciptakan yang ada, yang nampak dan tidak nampak itu terikat dengan kuasamu ya Allah. Wa khodo'a kullu di sultanin li sultanika, dan semua raja itu tertunduk kepada kerajaanmu. Wa soro amrud dunya wal akhirati kulluhu biyadika, dan jadilah semua urusan dunia dan akhirat itu atas kuasamu. Ij'ali min kulli hamin, maka mohon jadikanlah min kulli hamin, dari setiap kebingunganku, amsaitu, maka di sore hari, fihi, kebingungan itu, farjan, jadi kelapangan, jadi keluasan, wa makhrojan, dan diberi solusi dari setiap kesulitan yang menimpahku. Allahumma inna afwaka ang dunubi, ya Allah, sesungguhnya maafmu daripada dosaku, wa tazawujaka an khotiati, dan ampunanmu
dari setiap kesalahanku, wasitroka ala qabihi amali, dan tutup-tutupmu ala qabihi amali dari setiap kejelekan amalku, atma'ani an as'alaka, sehingga mendorong kesemangatan aku untuk meminta kepadamu. Jadi karena saking banyaknya dosa sehingga berharap atas ampunannya daripada semua dosa kita, ampunan dari semua kesalahan kita, dan kita butuh ditutup oleh Allah dari setiap amal jelek kita. Ya itulah yang mendorong kami semangat, hamba semangat untuk meminta kepadamu, mala astaujibuhu mimma qasortu, untuk meminta yang mana hal yang aku pinta itu emang tidak layak aku memilikinya, mimma qasortu bihi, karena dari akibat gegabahnya amalku ini gitu. Adu'u keaminan, aku memohon padamu dalam kondisi tenang, wa as'aluka, dan aku memohon kepadamu mustanisan dalam kondisi nyaman, wa innakal musinu ilayya, sesungguhnya engkau maha membuat kebaikan ilayya kepadaku, berbuat baik kepadaku, wa anal musiu ila nafsi, dan sesungguhnya hamba ini yang selalu berbuat kesalahan ila nafsi, kepada diriku, berbuat salah kepada diriku, pima baini wa bainaka, di dalam hubunganku denganmu, tatawadadu ilayya bini amika, ya Allah engkau sangat mencintaiku dengan menghujaniku atas segala kenikmatanmu. Jadi Allah itu tiada hentinya mencintaiku dengan cara menghujani semua kenikmatan diberikan kepadaku. Wa atabagadu ilaika bil ma'asi, namun hamba selalu membuat engkau marah dengan kepadaku karena aku selalu berbuat maksiat kepadamu. Walakinni siqatu bika hamalatni alal jaro'ati alaika, tetapi karena kepercayaan hatiku, keteguhan hatiku kepadamu membawa aku untuk berani padamu meminta. Itu karena kepercayaanku itu sangat kuat kepadamu sehingga mendorong keberanian untuk meminta kepadamu, ya Allah. Karena kalau bukan kepada engkau, lalu kepada siapa? Karena aku percaya engkau itu maha pengasih dan penyayang. Fa'ud bipadlika, maka tengoklah aku bipadlika dengan karuniamu, wa ihsanika, dan kebaikanmu alaya kepadaku, innaka anta tawwabur rahim, sesungguhnya engkau itu adalah maha menerima tobat dan juga maha penyayang. Nah, seperti itu diantaranya tentang makna daripada doa Faroz al-Khodiri ini, dan juga rahasia-rahasianya sudah saya jelaskan, maka silahkan diamalkan. Nah, coba kita bareng-bareng untuk membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Illa hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa khususan ila hadratin Nabi Allah Khadir alaihi salam Balia bin Malkan. Al-Fatihah. Iya kana berdua ya kana illa hadrati Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Sun ila hadrati sahibul ijazah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kama latofta Allahumma kama latafta fi 'azamatika fi 'azamatika dunal lutofa dunal wa alauta wa ala bi 'azamatika 'alal uzama wa alimta ma tahta ardika ka ilmika bima fawqa arsika wa kanat wasawisus suduri kal alaniyati indaka wa alaniyatul qawli kasirri fi ilmika wangqada kullu sayyin li adamatika wa khodo'a kullu di sultanin li sultanika wa soro amrud dunya wal akhirah kulluhu biyadika ij'al li min kulli hammin amsaitu fihi farajan wa makhrajan Allahumma inna afwaka an dzunubi wa tajawuzaka an khotiati wa sitroka ala qabihi amali atma'ani an as'alaka mala astaujibuhu mimma qasortu fihi ad'uka amina wa as'aluka musta'nisan wa innakal muhsinu ilayya wa anal musi'u ila nafsi fima baini wa bainaka tatawaddadu ilayya bi ni'matika wa atabaghadu ilaika bil ma'asi walakinni siqatu bika hamalatni alal jaroati alaika fa'ud bifadlika wa ihsanika alayya innaka antat tawwabur rahim azaztukum ala hadhil ijajah qabiltu ijazataka alhamdulillahil arwah ala ashabil ijazah al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, jadi silahkan diamalkan, mudah-mudahan bermanfaat itu sehingga apa saja yang kita harapkan dengan wasilah berkah daripada Faruz Al-Qadir ini Allah mengabulkannya, amin. Terus perlu kita ketahui karena biasanya di dalam doa Faruz Al-Qadir ini kadang ulama beda pendapat di dalam tulisannya, seperti di sini ada iz'ali min kulli hamin amsaitu. Amsa itu sore gitu kan. Ada lagi ulama suka ditambahin asbahtu fa amsaitu katanya begitu. Ada lagi ulama guru yang berpendapat kalau di pagi hari bacanya asbahtu, kalau di sore bacanya amsaitu. Tetapi thoriqah guru saya bacanya harus amsaitu saja. Seperti itu. Jadi terus di antaranya lagi di sini ada tatawadadu ilayya bini amika. Ada yang mengatakan bini matika, tapi di sini adalah bini amika. Itu karena tulisannya bini amika. Terus lagi ada alal jaroati alaika pa'ud. Ada juga ulama yang ini diganti dengan pajud bifadlika, tapi thoriqah guru saya membacanya itu katanya harus yang aslinya karena tulisannya dari sananya itu begini, cukup amsa itu terus bini amika terus fa'ud bifadlika. Kenapa katanya seperti itu? Karena kata guru saya kalau dirobah, nah itu biasanya tidak
tidak tajam katanya. Kenapa? Karena doa Farod Al-Khodiri ini, tulisan seperti ini tulisan yang sudah diakui oleh Allah, diterima oleh Allah gitu. Jadi kenapa tidak boleh dirubah-rubah itu begitu. Kalau ditambahin dengan bahasa kita, bacaan kita ditambahin, ya khawatirnya jadi tidak tajam. Nah, seperti itu pendapat guru saya gitu. Karena ini doa sudah di-ACC, sudah diterima oleh Allah. Kita tinggal muter lagi ibarat kaset gitu kan. Contoh, kita muter kaset Berry Prima walaupun disimpan 5 tahun pun, ya ketika diputar lagi insya Allah yang muncul akan gambar itu lagi gitu. Jadi kalau ditambahin khawatir yang muncul tidak gambar itu gitu. Maksudnya khawatir jadi mengganggu kepada ketajaman doa tersebut. Nah, seperti itu. Makanya kita bacanya yang aslinya saja sesuai perjalanan daripada guru saya mengijazakan kepada saya. Seperti itu. Barakallahu li walakum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Sekian pada kesempatan ini proses ijazah doa Farod Al-Hadiri mudah-mudahan bermanfaat dunia dan akhirat. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.